Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Marvel duduk termenung di kursi kebanggaannya. Ia terus memikirkan permintaan Gabby agar dirinya berhenti dari bisnis dunia gelap yang memberinya banyak keuntungan antara harta dan cinta. Ia dibuat bingung harus memilih yang mana. Sejujurnya ia ingin keduanya, tapi Gabby tak ingin terlibat dengan pria yang berkecimpung di dunianya saat ini. "Joe," panggil Marvel pada asistennya. Ia harus menanyakan pendapat orang lain mana yang harus dia pilih. "Ya tuan," sahut Joe yang setia berdiri di dekat meja tuannya. Marvel meletakkan kedua siku tangannya di meja dan ibu jarinya ia gunakan untuk menopang dagunya. "Jika kau harus memilih harta dan cinta, mana yang akan kau pilih?" tanyanya. "Dua-duanya, tuan," jawab Joe dan langsung mendapatkan lemparan pulpen yang mengenai keningnya. "Salah satu, bodoh." "Maaf tuan, saya hanya menjawab apa yang saya inginkan," balas Joe datar. "Jika memilih salah satu, saya akan memilih cinta tuan, karena harta bisa dicari lagi. Tapi cinta akan sulit untuk kita jatuh cinta pada orang yang tepat. Kalau tuan sudah menemukan cinta yang tepat, lebih baik memilih cinta. Karena hidup dengan orang yang dicintai akan terasa lebih bahagia. Meskipun harta juga penting untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Anda nantinya," imbuhnya. Ia yang 24 jam selalu siaga di dekat tuannya tahu betul jika Tuan Marvel tidak pernah merasakan bahagia meskipun hartanya melimpah. Marvel memijat keningnya yang berdenyut. "Panjang sekali bicaramu, membuatku pusing," selorohnya. "Maaf tuan," sesal Joe. Marvel mengibaskan tangannya mengusir Joe agar keluar. Ia ingin memikirkan matang-matang. Apakah akan berhenti dari bisnis kotornya atau tidak? Marvel mengingat kembali bagaimana dia bisa mencintai Gabby. Sedari kecil, papanya dan papa Gabby berteman sehingga mereka hampir setiap hari bersama. Di dunia Marvel, ia tak pernah mengenal wanita manapun, hanya Gabby saja. Mungkin itulah yang membuatnya begitu jatuh cinta dengan Gabby. Di saat ia masih berpikir, Joe mengetuk pintunya dan langsung masuk ke dalam. "Tuan?" Marvel enggan mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya yang menunjukkan fotonya bersama Gabby semasa kecil. "Tuan Austin menunggu transaksi heroin," ujar Joe memberitahu. Marvel berdecak. Di saat ia sudah memutuskan untuk berhenti, ada orang yang meminta transaksi dengannya. "Ini yang terakhir, sampaikan padanya," perintahnya. "Baik," Joe pun keluar. Ia bergeleng kepala. "Apakah aku akan menjadi pengangguran jika Tuan Marvel akan berhenti dari bisnis ini?" gumamnya. Satu hari penuh, Gabby menghabiskan waktu di ruang studio yang tempatnya tersembunyi di balik jejeran baju-bajunya yang menggantung. Ruangan dengan ukuran 25 meter persegi itu yang bisa memberikannya penghasilan banyak setiap harinya. Ia mengalihkan pikirannya yang tengah kacau oleh George dan Marvel. Ia tahu Marvel mencintainya sejak dulu. Jika pria itu sungguh mau berhenti, haruskah ia menerimanya sesuai ucapannya? Sedangkan George, pria yang memberikannya patah hati, sudah melamarnya. Hanya saja pria itu tak mencintainya. Rambut yang tertata rapi itu kini berantakan. Gabby memilih untuk menutup MacBook-nya dan menyudahi kegiatannya. Ia tiduran di atas sofa, menutup matanya dengan tangannya. Ting-tong, bel apartemennya berbunyi. Dengan langkah gontai, Gabby membukanya. Ia berdecak malas. "Ada apa kau kemari?"
Aku ingin memberitahumu, aku akan berhenti dari bisnis gelapku dan aku juga akan berhenti jadi pemakai. Tapi kau harus berjanji untuk mendampingiku selama proses penyembuhanku. Marvel langsung menyampaikan intinya. Gabby membulatkan matanya, tak percaya dengan keputusan Marvel. Sial, semakin pusing dirinya saat ini. Jangan bercanda kau. Gabby tak ingin langsung percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Marvel. Aku serius, maka dari itu berjanjilah padaku kau akan mendampingiku selama proses penyembuhanku, ujar Marvel sungguh-sungguh. Gabby menatap kedua manik mata pria di hadapannya itu, mencari kebohongan. Namun tak ada. Marvel ternyata sungguh-sungguh akan berhenti. Masuklah, kita bicarakan ini di dalam, ajak Gabby mempersilakan. Marvel pun masuk dan duduk di sofa, sedangkan Gabby menuju dapur untuk mengambilkan minuman. Bibir Marvel terlihat kering sehingga ia mengambilkan air. Kenapa kau tiba-tiba mau berhenti? Tanya Gabby seraya meletakkan gelas berisi air dingin ke hadapan Marvel. Minumlah, ia pun duduk di hadapan Marvel. Marvel menegaknya, ia memang sangat haus. Mungkin efek dirinya selalu minum alkohol dan tak pernah minum air mineral. Karena aku ingin hidup bersama orang yang aku cintai dan orang itu kau, ujar Marvel seraya meletakkan gelas ke atas meja kembali. Gabby tahu itu, bahkan Marvel sudah ke1000 kalinya mengatakan cinta padanya. Ini akan berat untukmu, apa kau sudah memikirkannya? Ia harus memastikan tekad Marvel untuk berubah. Aku sudah memikirkannya, aku akan berhenti. Aku tak akan mengungkap jati dirimu sebenarnya, asal kau berjanji akan mendampingiku dan bersamaku terus. Mungkin kita akan hidup miskin karena semua penghasilanku dari bisnis gelap itu. Aku akan membuka bisnis baru nantinya jika kau menerimaku. Sedalam itukah cinta Marvel pada Gabby hingga ia rela meninggalkan dunianya yang sudah lama ia geluti. Bagaimana? Apa kau mau berjanji padaku? Marvel mengulangi pertanyaannya, sebab Gabby hanya diam dengan pandangan mata kosong. Tak ada jawaban, ia pun menjentikan jarinya. Apa? Kau bertanya apa? Marvel berdecak. Sedari tadi kau tak mendengarkan ucapanku. Aku mendengarnya, elak Gabby. Katakan pertanyaan terakhirmu, lanjutnya. Marvel pun mengulangi pertanyaannya kembali. Aku tak bisa berjanji karena aku hanya manusia biasa yang mungkin suatu hari nanti bisa melupakan hal itu. Tapi aku akan mengusahakan jika kau memang bersungguh-sungguh, jawab Gabby. Tak tahu apakah ini pilihan yang tepat atau tidak untuk mencoba menerima orang yang mencintainya. Setidaknya ia harus melihat seberapa besar cinta Marvel padanya. Bukankah Tuhan Maha membolak-balikan hati hambanya? Mungkin suatu saat ia bisa membalas cinta Marvel. Oke, aku hanya meminta kau mendampingiku terus selama penyembuhanku. Gabby mengangguk. Aku akan mengusahakan. Tak ada yang ingin dibicarakan lagi dengan Gabby. Keduanya hanya diam, tak ada yang memulai pembicaraan. Kapan kau akan memulai rehabilitasi? Akhirnya Gabby memulai untuk bertanya. Besok, apa kau bisa menemaniku untuk berkonsultasi terlebih dahulu? Tanya Marvel. Gabby melihat jadwal di ponselnya. Sepertinya besok kosong. Aku bisa. Tapi apa kau akan menyerahkan dirimu kepada pihak berwajib untuk mengakui bisnis gelapmu itu? Jangan gila, sama saja aku menyerahkan nyawaku jika aku menyerahkan diriku. Marvel bahkan tak dicurigai sedikit pun oleh pihak berwajib karena gudang persembunyiannya jauh dari tempat tinggalnya dan ia tak pernah turun langsung ke sana ataupun bertransaksi langsung. Semua dilakukan oleh anak buahnya. Setidaknya kau sudah berhenti, aku menghargai usahamu.
Sebentar, Marvel beranjak dari sofa ketika ada panggilan masuk. Gabby melihat Marvel yang tengah mendengarkan orang dari seberang telepon sana. Entah apa yang dibicarakan hingga membuat kening pria itu mengkerut. Rahangnya mengeras dan menoleh ke arah Gabby.